Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 23. Nah, apa sih PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak pajak pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Berikut adalah daftar pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada dasar hukum, kemudian ada pemotong PPh pasal 23, kemudian ada objek PPh pasal 23, tarif, pengecualian, dan contoh perhitungan. Baik teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada dasar-dasar hukumnya, ada 6 dasar hukum. Yang pertama ada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada PMK nomor 251 garing PMK titik 03 garing 2008. Kemudian ada PMK nomor 141 garing PMK titik 03 garing 2015. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE strip 35 garing PJ 2010. Yang kelima ada Peraturan Dirjen Pajak nomor PER strip 11 garing PJ garing 2015 dan yang terakhir ada SE strip 53 garing PJ garing 2009. Namun eh, yang sering dipakai itu nomor 3 yaitu PMK nomor 141 garing PMK titik 03 garing 2015 yang mengatur tentang jenis jasa lain. Kemudian eh, pemotong dari PPh pasal 23 itu ada dua. Yang pertama ada WP Badan dan kemudian ada WPP yang ditunjuk Kepala KPP. WP Badan sendiri terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan WPOP yang ditunjuk oleh Kepala KPP ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Ini berarti tenaga ahli atau profesional, teman-teman. Kemudian ada orang pribadi, usahawan yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, ingat teman-teman, pemotong ini memotong atas penghasilan yang dihasilkan WP Badan dalam negeri. Apabila penghasilan diterima oleh luar negeri, maka itu sudah non-resident, teman-teman. Artinya itu akan dikenakannya pajak internasional yang biasanya itu P3B. Kemudian ada objek pajak, ada tiga irisan. Yang pertama itu ada penyerahan jasa terdiri dari jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan. Kemudian ada modal eh, dari dividen, kemudian ada bunga royalti. Contohnya yaitu bunga antar wajib pinjaman antar WP Badan dalam negeri dan BUT selain bank, dana pensiun, dan reksadana. Kemudian ada penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, definisi dari PPh 21 sendiri adalah penghasilan atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan imbalan, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, kemudian ada jasa dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Namun teman-teman, eh, di dalam PPh 23 sendiri juga eh, ada yang berkaitan dengan orang pribadi. Misalnya sewa dibayar sewa mobil, teman-teman menyewakan sebuah mobil. Nah, walaupun itu atas orang pribadi, namun dalam PPh 21 sendiri itu tidak ada mengenai sewa, teman-teman. Karena PPh 21 itu berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Kemudian ada jasa dan kegiatan. Nah, di sini kan tidak ada sewa, maka sewa di sini
akan dikenakan PPh tiga teman-teman. Kemudian tadi PPh satu juga membahas mengenai jasa. Nah, di PPh pasal 23 sendiri juga membahas mengenai jasa, teman-teman. Namun di sini eh, perbedaannya itu ada di subjek pajaknya, teman-teman. Nah, apabila jasa teknik, manajemen konstruksi konsultan, dan jasa lainnya itu diterima oleh orang pribadi, maka itu dikenakannya PPh pasal 21. Namun apabila jasa teknik, manajemen konstruksi, dan lain sebagainya itu oleh badan atau selain selain orang pribadi, maka itu dikenakannya PPh pasal 23, teman-teman. Baik, teman-teman, ini jasa apabila jasa tersebut dilakukan oleh orang pribadi, maka itu dikenakannya PPh satu. Dan apabila jasa teknik, manajemen konstruksi konsultan, dan jasa lainnya itu diterima oleh badan, maka itu dikenakannya PPh pasal 23. Lanjut, kemudian ada subjek pajak. Untuk PPh tiga sendiri, subjek pajaknya itu ada dua. Yang pertama, bentuk usaha tetap, dan kemudian wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari badan dan orang pribadi. Tarif objek pajak. Nah, tarif objek pajak ini hanya ada dua, teman-teman. Yang pertama itu tarif 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN. Kemudian ada tarif 15% dikali jumlah bruto. Yang pertama tarif 2% itu atas sewa dan jasa, teman-teman. Nah, da, tarif 15% itu sisanya. Tadi kan ada modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Nah, itu yang termasuk 15% itu atas modal dan hadiah atau penghargaan selain yang dipotong PPh satu. Tarif 2% ini dikenakan atas sewa dan jasa. Nah, sewanya itu sewa selain tanah dan atau bangunan. Kenapa selain tanah dan atau bangunan? Karena sewa tanah dan atau bangunan itu dikenakannya PPh pasal final atau PPh pasal 4 ayat 2, teman-teman. Nah, untuk jasa teknik, kemudian ada jasa manajemen, konstruksi, dan konsultan. Ya, apabila dilakukan oleh orang pribadi, maka dikenakannya PPh satu. Namun, apabila jasa teknik, jasa manajemen memiliki badan sendiri, seperti CV jasa teknik, kemudian CV manajemen, itu akan dikenakannya PPh badan. PPh tiga maksudnya, teman-teman. Kemudian ada jasa lainnya dalam PMK tidak 141 garing PMK tidak 03 2015. Nah, ini bersifat positif list begini, teman-teman, apa? Kita harus memotong PPh tiga itu yang ada di listnya. Apabila tidak ada list, tidak ada di list, teman-teman itu tidak usah memotong PPh tiga, teman-teman. Nah, untuk tarif 15% ini sendiri ada dividen, kemudian ada bunga selain diterima bank, royalti, hadiah, dan penghargaan selain dipotong PPh pasal 21. Dividen sendiri ini yang pertama itu yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak ini tertuang dalam pasal 4 ayat 3, teman-teman. Yang isinya itu yang pertama dividen itu berasal dari cadangan laba. Kemudian yang kedua kepemilikan sahamnya itu paling rendah 25%. Nah, apabila dividennya itu memenuhi syarat tersebut, maka itu bukan objek pajak, tidak dikenakan PPh tiga. Dan dalam pasal 17 ayat 2C itu berisi apabila dividen diterima oleh orang pribadi, maka akan dikenakan tarif 10%, maksimal 10%, dan itu bersifat final. Nah,
Karena itu bersifat final, maka itu tidak dikenakan PPh pasal 23 teman-teman. Ingat teman-teman, yang pertama, apabila dividennya itu diterima oleh orang pribadi, maka itu dikenakannya final. Dan yang bukan objek pajak itu tertuang dalam pasal 4 ayat 3. Kemudian ada bunga selain diterima bank. Kenapa selain diterima bank? Karena bunga yang diterima bank itu sudah dikenakan PPh final atau pasal 4 ayat 2 yang tarifnya itu 20% teman-teman. Kemudian ada royalti, hadiah dan penghargaan selain dipotong PPh pasal 21. Di sini eh, hadiah kata kuncinya adalah diundi dan tidak diundi. Apabila hadiah itu diundi, maka itu dikenakannya PPh final teman-teman. Namun apabila hadiah itu tidak diundi dan diterima oleh orang pribadi, maka itu dikenakannya PPh 21. Namun, apabila hadiah tersebut tidak diundi dan diterima oleh selain orang pribadi, maka itu dikenakannya PPh pasal 23. Nah, penurunan pajak royalti. Menurut peraturan DJP nomor PER strip 01 garing PJ garing 2023 yang berlaku sejak 16 Maret 2023. Nah, di sini ada penurunan tarif royalti sebesar 40%. Jadi, tarifnya yang tadinya 15% ini menjadi 6% saja, teman-teman. 6% dikali jumlah bruto dengan syarat orang pribadi pekerja bebas yang dipotong itu menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN tahun pajak yang bersangkutan kepada pemberi penghasilan sebelum dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, penurunan pajak royalti ini bagi orang pribadi pekerja bebas pengguna NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Nah, apabila teman-teman ingin membaca lebih lanjut, itu bisa melalui link di bawah. Itu saya ada referensinya. Kita next saja. Nah, pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Seperti yang telah dibahas bahwa penghasilan yang diterima oleh bank itu biasanya sudah dikenakan PPh final atau pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing atau sewa hak guna dengan hak opsi. Kemudian yang ketiga, dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Nah, teman-teman ini apabila ingin menghafalkan, cukup menghafalkan pasal 4 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2. Karena eh, pasal 4 ayat 1 itu sisanya teman-teman. Pasal 4 ayat 3 ini membahas mengenai yang bukan objek pajak. Dan pasal 4 ayat 2 itu membahas mengenai eh, yang objek pajak final. Ya teman-teman, pasal 4 ayat 3 ini yang bukan objek pajak ya. Jadi dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Maksudnya itu dividen sebagaimana yang bukan objek pajak, yang objek pajak. Dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. Nah, isinya tadi kan dividen menurut pasal 17 ayat 2C ini dividennya itu diterima oleh orang pribadi dan itu dikenakan tarif maksimal 10% dan bersifat final. Kemudian ada bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Nah, ini yang bukan objek pajak. Kemudian sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Nah, lanjut jumlah bruto. Yang di sini pertama saya akan membahas mengenai jumlah bruto untuk jasa catering. Jadi jumlah bruto untuk jasa catering sendiri adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun
Yang teman-teman untuk jasa catering ini adalah seluruh jumlah penghasilan, baik itu materialnya maupun jasanya itu seluruh jumlah penghasilan. Kemudian ada untuk jasa selain catering. Eh, untuk jasa selain catering adalah seluruh jumlah penghasilan, tetapi tidak termasuk, ya teman-teman, tetapi tidak termasuk yang pertama ada pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya nih, teman-teman kan eh, ada sebuah PT, PT Artis itu sebagai agen penyedia artis. Kemudian PT TV Nasional itu meminta kepada PT Artis untuk menyediakan dua artis yang hebat dan menarik dengan nilai kontrak sebesar 550 juta rupiah dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada honor kepada artisnya itu 500 juta dan jasa jasa atas agen penyediaan artis itu 50 juta. Nah, berdasarkan nilai kontrak tersebut, teman-teman itu cukup memotong cukup menyetor PPh pasal 23 itu atas jasa agennya teman-teman, bukan honornya. Karena honornya itu dikenainya PPh pasal 21 bukan PPh pasal 23. Nah, teman-teman cukup memotong atas jasanya saja. Namun, teman-teman itu harus meminta kontrak, bukti kontrak kerja dan daftar pembayarannya, teman-teman. Yang kemudian kedua ada pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material. Nah, ini kasusnya misalnya teman-teman misalnya teman-teman itu meminta kepada PT AC untuk memasang AC di perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman itu jangan lupa meminta kepada PT AC atau vendor ini untuk dirinci pembiayaannya atau eh, biaya-biayanya seperti pembelian AC-nya berapa, kemudian jasa AC-nya berapa. Karena apabila teman-teman tidak meminta rinciannya, itu orang-orang pajak akan senang teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu kan menganggap teman-teman itu bahwa mereka akan memotong seluruh penghasilannya karena teman-teman itu tidak mempunyai bukti. Misalnya nih, pembelian AC-nya, pembelian AC-nya 7 juta misalnya, dan jasa pemasangannya itu 3 juta. Karena teman-teman tidak mempunyai bukti, maka mereka akan memotongnya itu seluruhnya atau 10 juta dikali jumlah bruto, teman-teman. 10 juta dikali tarifnya maksudnya. Yang seharusnya itu tarifnya itu dikenakan atas jasanya pemasangan AC itu menjadi seluruhnya. Jadi ingat teman-teman, kalau apapun transaksi itu teman-teman diusahain untuk meminta rinciannya kepada vendor. Yang ketiga ada pembayaran kepada pihak ketiga untuk selanjutnya dibayarkan melalui penyedia jasa. Nah, misalnya nih, eh, kita sebagai PTA itu, PTA eh, ingin membayar kepada pihak ketiga yang di luar negeri. Nah, kita sebagai PTA itu kan menggunakan jasa pembayaran misalnya Evergreen. Eh, Evergreen itu membuat dua invoice. Yang pertama itu untuk eh, perusahaan luar negeri dan yang kedua itu untuk kita sebagai PTA. Nah, itu eh, Evergreen ini tidak dikenakan PPh tiga teman-teman. Kemudian yang keempat, pembayaran penggantian biaya atau reimbursement. Nah, ini sama juga teman-teman. Misalnya teman-teman PTA bertransaksi dengan perusahaan luar negeri. Nah, teman-teman itu memakai jasanya pihak ketiga, pihak penyedia jasa. Teman-teman itu tutup mata dengan apa yang terjadi dengan
misalnya evergreen dengan perusahaan luar negeri, kita tutup mata atas pajaknya, atas apanya itu. Kita itu cukup eh, mengganti biaya a- mengganti biaya kepada evergreen tersebut. Jadi kita tutup mata mengenai pajak mereka karena itu urusan mereka, teman-teman. Eh, C. Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud huruf B, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, sekali lagi teman-teman itu harus meminta rinciannya kepada vendor, teman-teman, diusahain karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa jika teman-teman itu tidak bisa membuktikan, maka orang pajak itu akan eh, memotong atas keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, teman-teman. Jadi di teman-teman itu akan rugi. Kemudian saat terutang PPh pasal 23. Nah, saat terutang PPh pasal 23 sendiri itu ada tiga. Yang pertama, pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Kemudian ada akhir bulan disediakan untuk dibayarkannya penghasilan dan akhir bulan jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Dari ketiganya ini tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian ada administrasi PPh pasal 23. Yang pertama itu batas waktu penyetoran PPh pasal 23 itu pada tanggal 10 bulan berikutnya, teman-teman. Jadi masih aman ya. Kemudian yang kedua ada batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan SPT masanya itu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, tata cara pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 itu yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran. Tersedia untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya. Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian yang kedua, pembayaran pajak PPh pasal 23 itu disetor oleh pemotong pajak dengan e-billing melalui situs sse.pajak.go.id untuk mendapatkan kode billingnya. Kemudian pelaporan SPT masa PPh 23 itu ke kantor pelayanan pajak. Keempat, pihak pemotong memberikan bukti potong kepada wajib pajak. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 itu dilakukan secara desentralisasi atau dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutamanya penghasilan yang merupakan objek pajak PPh 23. Nah, bukti potong PPh pasal 23 itu ada tiga, teman-teman. Yang yang pertama, lembar pertama itu eh, diserahkan kepada pihak yang dipotong. Kemudian lembar kedua itu diserahkan kepada KPP dan lembar ketiga dijadikan sebagai arsip pihak pemotong atau pemungut. Eh, cara pengisian yang Cara pengisiannya itu yang pertama, teman-teman mengisi nomor bukti pemotongannya terlebih dahulu. Kemudian eh, teman-teman masukkan nomor NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang dipotong. Teman-teman nomor NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang dipotong. Kemudian yang ketiga adalah pilih jenis usaha atau jasa, jumlah penghasilan bruto dan tarif dan nominal yang dipotong, teman-teman itu jadi harus menentukan nih, eh, mengkategorikan PPh tiga itu atas jenis usaha apa atau dan jumlah penghasilan brutonya itu berapa, tarifnya itu berapa dan nominal yang dipotong itu berapa. Kemudian yang keempat, masukkan tanggal transaksi pemotongan. Kelima, teman-teman itu memasukkan NPWP dan nama pemotong atau pemungut. Dan yang terakhir adalah tanda tangan. Teman-teman itu tanda tangan dan bubuhi cap atau stempel perusahaan pemungut. Nah, memasuki contoh yang pertama itu pada 1 Februari 2024, PT Amarta membayar jasa servis kepada CV Bahagia Selalu sebesar 3.330.000. Ini sudah termasuk PPN. Nah, karena sudah termasuk PPN, karena eh, tarif atas jasa itu 2% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN, maka kita akan
mencari DPP-nya terlebih dahulu yang tidak termasuk PPN, teman-teman. Pada contoh ini, PT Amarta itu merupakan pemungut, teman-teman, karena PT Amarta itu yang membayar atau yang memberi penghasilan atas jasa servis. Jadi pemotong atau pemungutnya itu PT Amarta dan CV Bahagia itu yang dipotong atau dipungut. Jika CV Bahagia selalu memenuhi NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 itu yang pertama itu kita harus memisahkan atau mencari DPP-nya, yaitu dengan 100 dibagi 111. Nah, 111 ini berasal dari 100 ditambah tarif PPh-nya, yaitu 11. Jadi 100 dibagi 111 dikali 3.330. Hasilnya itu adalah 3 juta. Nah, ketemu nih DPP-nya. Ketemu nih DPP-nya kan 3 juta. Kita tinggal kalikan dengan 2%, yaitu jadinya adalah 60.000. PPh pasal 23-nya adalah 60.000. Jika CV Bahagia selalu tidak mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 adalah 100% lebih tinggi, teman-teman. Atau bisa dibilang 2 kali lipat dari tarif normalnya, itu 200% atau 2 dikali 2% dikali 3 juta. Hasilnya adalah 120.000. Nah, ini adalah 2 kali lipat dari tarif normal. Nah, memasuki contoh kedua yaitu pada Agustus 2023, Tuan Barkat memperoleh penghasilan royalti atas penerbitan buku Kepala Coklat dari PT Gemilang senilai 100 juta. Tuan Barkat sudah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN dari KPP Pratama Jakarta Senen kepada PT Gemilang sebelum dilakukan pemotongan. Jelaskan dan hitunglah pengenaan pajak atas transaksi di atas. Nah, tadi kan ada tuh penurunan tarif royalties sebesar 40%. Jadi tarifnya itu menjadi 6% saja. Dan ini karena Tuan Barket ini sudah memenuhi syarat, yaitu menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN, maka itu boleh saja, teman-teman. Jadi tarifnya itu menjadi 6%. Nah, pada contoh ini PT Gemilang kan sebagai pemberi pemberi penghasilan. Nah, PT Gemilang itu merupakan sebagai pemungut PPh pasal 23 atas penghasilan royalti tersebut. Nah, jika Tuan Barkat memiliki NBWP, maka besarnya PPh pasal 23 adalah sebesar 15% dikali 40% atau 6% dikali 100 juta, teman-teman. Hasilnya adalah 6 juta. Namun, jika Tuan Barkat tidak memiliki NBWP, besarnya PPh 23 adalah 2 kali lipat tarif normalnya, teman-teman, yaitu 2 dikali 15% dikali 40% dikali 100 juta. Hasilnya adalah 12 juta, teman-teman. Berarti ini 2 kali lipat dari 6 juta. Baik, teman-teman, ini ada studi kasus. Ada 2 studi kasus. Ini yang pertama, teman-teman itu bisa mengerjakan dan nanti saya akan membahas mengenai penyelesaian soalnya, teman-teman. Ya, teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.